Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam gizi yang terdapat pada menu makan siang. Semua orang pasti ingin terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kebutuhan zat gizi yang kurang baik. Oleh sebab itu, banyak orang yang menjaga gaya hidup mereka dimulai dengan merubah pola makan mereka dengan memakan makanan yang sehat. Pola makan yang tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko kesehatan karena makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting untuk tetap bertahan hidup. Pada zaman sekarang, yang dimana sudah banyak sekali olahan makanan siap saji yang menjadi sumber penyakit. Tidak hanya obesitas, makanan cepat saji juga memiliki dampak buruk jika dikonsumsi berlebihan, seperti gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, dan dapat meningkatkan kadar insulin. Maka dari itu, jika ingin memiliki tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan kita dengan memakan makanan yang memiliki gizi yang cukup untuk diri kita. Misal, pada satu hari tubuh kita membutuhkan sekitar 1.500 kalori, maka kita harus memiliki jadwal untuk makan dalam satu hari, yaitu sarapan pagi dengan 30% dari jumlah kalori yang kita butuhkan, makan siang dengan 50% dari jumlah kalori yang kita butuhkan, dan makan malam dengan jumlah 20% dari jumlah kalori yang kita butuhkan. Maka dari itu, tercukupi semua kebutuhan kalori kita dalam satu hari yang mengandung zat gizi seimbang. Maka dari itu, kelompok kami melakukan penelitian tentang gizi-gizi apa saja yang harus ada dalam makanan yang kita makan setiap harinya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari jenis makanan yang memiliki kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, agar dalam satu mangkok makanan yang kita konsumsi memiliki jumlah gizi yang seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan gizi di tubuh kita. Dalam penelitian ini dapat diharapkan membuat kita menjadi lebih sehat dengan menjaga pola makan kita yang mengandung zat-zat yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kita. Berdasarkan latar belakang kelompok kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui manfaat makanan bergizi, manfaat gizi seimbang, membuat atau merancang menu makan yang memiliki gizi seimbang, mengetahui pengaruh protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral terhadap kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memperhatikan berat badan ideal. Gizi seimbang juga bisa dimulai dengan pola makan yang baik, tetapi untuk saat ini tidak ada satu makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, perlu memperoleh semua zat gizi dari berbagai macam makanan yang berbeda. Zat-zat yang ada di gizi seimbang antara lain protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang berbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya adalah urutan asam aminonya yang ditentukan oleh urutan nukleotida dari gen-gennya dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya. Protein terdiri dari minimum satu polipeptida panjang, pendek, biasanya tidak dianggap sebagai protein, tetapi disebut molekul peptida atau oligopeptida. Protein terdiri dari asam amino. Asam amino dalam protein tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen, dan ada juga beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Asam amino dalam protein membentuk rantai lurus yang disebut polipeptida. Dalam suatu protein terdiri dari minimum satu polipeptida panjang, namun ada juga yang memiliki polipeptida pendek yang disebut peptida. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti pada molekul air. Dan rumus empiris CmH2ON dengan biasa saja sama atau berbeda dengan N. Secara biokimia, karbohidrat mengandung 2 gugus, yaitu 1 gugus fungsi karbonil sebagai alhida atau keton, 2 gugus hidroksil min OH atau senyawa yang menghasilkan senyawa ini bila dihidrolisis
Karbohidrat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Monosakarida. Manusia parida adalah jenis karbohidrat sederhana dengan 1 molekul gula, yaitu glukosa bisa dihasilkan dari gula anggur. Glukosa merupakan jenis gula yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Selaktosa merupakan gula yang terdapat pada madu, dan fruktosa merupakan gula yang terkandung secara alami dalam buah-buahan. 2. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul glukosa. Contohnya yaitu sukrosa adalah gula yang terkandung dalam tebu. Sukrosa dikenal juga sebagai gula. 3. Polisakarida adalah jenis karbohidrat senyawa kompleks yang rantainya tersusun dari banyak senyawa. Monosakarida dan disakarida contohnya zat pati atau amilum, zat tepung dalam nasi, jagung, singkong, roti. Lemak sejarah putus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu ruang, lepas dari wujudnya yang dapat maupun cair yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa. Sel lemak mengeluarkan hormon leptin dan resistin yang berperan dalam sistem kekebalan, hormon sitokina yang berperan dalam komunikasi antar sel. Secara umum dapat dikatakan bahwa lemak memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu 1. Menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 2. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. 3. Menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid kelenjar empedu. Jenis lemak yang terdapat dalam tubuh antara lain 1. Lemak jenuh adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat seperti dalam mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Namun, lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah. 2. Lemak tidak jenuh dibagi menjadi 2, yaitu lemak tidak jenuh ganda dan lemak tidak jenuh tunggal. 4. Lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan menurunkan kolesterol. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Mineral adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya mempunyai struktur kristal yang jelas yang berbentuk struktur geometris tertentu seperti lempeng, tiang, limas, dan kubus. Mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Tanaman mendapatkan mineral dari tanah dan manusia mendapatkan dari makanan tumbuhan dan hewan atau dari air minum. Berikut adalah contoh jenis mineral yang kita ketahui antara lain 1. Kalsium atau Ca berperan sebagai pembentuk tulang dan menjaga kesehatannya. Saat kekurangan asupan kalsium maka akan rentan mengalami penyakit osteoporosis. 2. Magnesium atau Mg, kekurangan mineral yang satu ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, koroner, diabetes tipe 2 hingga gangguan fungsi otot dan saraf. 3. Zinc atau Zn, zinc memegang peran dalam menjaga fungsi membran sistem imun, juga sebagai antioksidan. Kekurangan zinc pada tubuh dapat menyebabkan gangguan kulit serta menurunkan nafsu makan. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berperan penting dalam metabolisme setiap organisme. Vitamin juga memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Jika kadar vitamin tidak cukup makan, tubuh dapat mengalami penyakit, dan jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme dalam tubuh akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan senyawa lain. Gangguan kesehatan ini dikenal dengan avitaminosis. Berikut adalah senyawa-senyawa dan manfaat yang tergolong pada vitamin. Antara lain, vitamin A ditemukan pada tahun 1909 dengan nama biokimia retinol, ditemukan di wortel. Manfaat bagi tubuh untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B2 ditemukan pada tahun 1929 dengan nama biokimia riboflavin, ditemukan di telur. Manfaat bagi tubuh untuk membantu pertumbuhan dan memproduksi sel-sel darah merah. Vitamin B3 ditemukan pada tahun 1936 dengan nama biokimia niacin, ditemukan pada ragi. Manfaat bagi tubuh untuk membantu dalam menjaga kulit dan saraf.
Vitamin B1 ditemukan pada tahun 1912. Nama biokimia tiamin ditemukan di susu, manfaat bagi tubuh untuk membantu tubuh dalam mengelola karbohidrat menjadi energi serta berperan dalam fungsi jantung. Vitamin B6 ditemukan pada tahun 1934 dengan nama biokimia piridoksin ditemukan di kacang. Manfaat bagi tubuh untuk menjaga fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. Vitamin B5 ditemukan pada tahun 1931 dengan nama biokimia asam pantotenat ditemukan di susu. Manfaat bagi tubuh adalah dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon. Vitamin B6 ditemukan pada tahun 1931 dengan nama biokimia biotin ditemukan di hati. Manfaat bagi tubuh untuk membantu penyerapan protein dan karbohidrat serta membentuk hormon dan kolesterol. Vitamin B9 ditemukan pada tahun 1941 dengan nama biokimia asam folat ditemukan di hati. Manfaat bagi tubuh, pembentukan sel darah merah dan produksi DNA. Vitamin B7 ditemukan pada tahun 1931 dengan nama biokimia biotin ditemukan di hati. Manfaat bagi tubuh adalah untuk membantu penyerapan protein dan karbohidrat serta membentuk hormon dan kolesterol. Vitamin B12 ditemukan pada tahun 1926 dengan nama biokimia cyanocobalamin ditemukan di telur. Manfaat bagi tubuh menjaga fungsi sistem saraf pusat. Vitamin C ditemukan pada tahun 1912 dengan nama biokimia asam askorbat ditemukan di jarum citrum. Manfaat bagi tubuh membantu penyembuhan serta memperkuat pembuluh darah. Vitamin D ditemukan pada tahun 1918 dengan nama biokimia calciferol ditemukan di keju. Manfaat bagi tubuh membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak. Vitamin E ditemukan pada tahun 1922 dengan nama biokimia tocopherol ditemukan di minyak mata bulir gandum. Manfaat bagi tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Vitamin K ditemukan pada tahun 1929 dengan nama biokimia piloquinona ditemukan di kuning telur. Manfaat bagi tubuh berperan penting dalam pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Pada kali ini, kelompok kami akan membuat menu makan siang yang dimana menu ini akan disesuaikan berdasarkan teman kami yang bernama Yusril Ihsan Imani yang akan menjadi sampel menu makan siang yang akan kami buat. Berikut ini adalah biodata diri dari Yusril Ihsan Imani. Untuk menentukan jumlah kebutuhan kalori total per hari, biasanya para ahli gizi menggunakan rumus Harris Benedict. Kemudian hasilnya dikali dengan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, untuk mengetahui jumlah kalori total dalam satu hari, maka kita akan menggunakan perhitungan yaitu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan yaitu 45 ditambah 5 dikali tinggi badan yaitu 164 dikurangi 6,8 dikali usia yaitu 18. Setelah itu dikali 1,2 karena dari data Yusril diketahui jarang berolahraga. Maka hasil total kalorinya 1645,32. Karena jumlah kalori yang terdapat pada menu makan siang, kita akan mengambil 50% dari jumlah kalori total. Maka dari itu, jumlah kalori yang terdapat dalam menu makanan harus berjumlah 822,5 kalori. Maka dari itu, rancangan menu yang dibutuhkan kelompok kami yaitu sebagai berikut. Setelah kita mengetahui jumlah zat gizi sesuai dengan sampel tadi, mari kita mencoba untuk memasak menu makan siang untuk satu porsi. Yang pertama, cuci ayam hingga bersih. Yang kedua, potong ayam sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, kupas wortel, kemudian timbang sesuai dengan jumlah sampel. 4. Timbang kubis sesuai dengan jumlah sampel. Kelima, pisahkan kembang kol dari daunnya, lalu timbang sesuai dengan jumlah sampel. Kemudian timbang tempe sesuai dengan. Yang keenam,
Daging yang sudah dicuci dan dipotong kemudian ditimbang sesuai dengan jumlah sampel. Ketujuh, timbang pisang sesuai dengan jumlah sampel. Kedelapan, setelah itu potong wortel dan kubis sesuai dengan keinginan. Kesembilan, potong tempe dan kembang kol sesuai dengan keinginan. Yang ke-10, kupas bawang merah lalu potong tipis-tipis dan kupas juga bawang putih lalu potong sesuai dengan keinginan. Yang ke-11, cuci hingga bersih wortel, kubis, kembang kol, seledri, dan tomat. Yang ke-12, siapkan panci yang sudah berisi air lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian berikan sedikit minyak. 13. Setelah beberapa detik, masukkan bawang putih, kemudian masukkan ayam, tunggu hingga mendidih. Yang ke-14, setelah mendidih, masukkan wortel, kemudian masukkan bumbu racik sayur sop, lalu diaduk-aduk. Yang ke-15, kemudian beri penyedap rasa, setelah itu masukkan kubis, kembang kol, dan tomat, tunggu sampai matang. Yang ke-16, dilanjut menggoreng tempe dan bawang merah sampai kecoklatan, kemudian tiriskan. Yang ke-17, pindahkan sayur yang sudah matang ke dalam mangkok, kemudian beri goreng bawang di atasnya. Yang ke-18, timbang nasi sesuai dengan jumlah sampel, lalu masukkan ke dalam mangkok dan beri goreng bawang di atasnya. Yang ke-19, masakan siap untuk dihidangkan. Manfaat yang kita diperoleh dari penelitian ini adalah kita dapat memilah dan memilih makanan yang akan kita konsumsi dalam takaran yang seimbang, namun memiliki jumlah zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi yang kita butuhkan dalam satu hari. Memakan makanan bergizi selain menghindari dari penyakit, ada juga manfaat dari makanan bergizi seperti memperkuat tulang, mendukung otot, menjaga kulit, gigi, dan mata. Makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Kesimpulannya adalah setelah kita mengetahui manfaat dari zat gizi yang terdapat dalam makanan, kita dapat mengetahui cara membuat makanan yang baik untuk tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh kita yang akhirnya membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang berasal dari makanan yang tidak sehat, karena dengan membuat makanan sendiri lebih baik karena kita bisa mengetahui zat gizi apa yang ada di makanan kita karena membuat secara langsung. Dari kami untuk menjaga kesehatan tubuh, kita bisa memulainya dari hal menjaga pola makan kita dengan memperhatikan zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya, karena dengan inilah tubuh kita dapat menjadi lebih sehat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata